Qalansuwatun TV. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berada di tempat ini, di masjid ini, untuk mengikuti kegiatan bulanan sekali dalam sebulan, meskipun acara seperti ini diadakan satu Jum'ah, setiap Jumat pagi di pesantren Putra, dan sekali dalam sebulan di tempat ini. Alhamdulillah, sekalipun dalam keadaan hujan, insya Allah hujannya berkah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang diberkati. Berkah, ya. Apa artinya berkah? Ma ma'nal barakah? Al-barakatu hiya az-ziyadatu fil khairi. Yang namanya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Hujan disifatkan berberkah karena dengan hujan itu tumbuhlah apa? Tumbuh-tumbuhan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Di surat Qaf. Jadi bertambah kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan Al-Quran itu apa? Sebagai berkah. Karena bersama dengan Al-Quran kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kalau lanjutannya musaddiqun, ada lanjutannya wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kitab Al-Quran ini kami turunkan apa? Diturunkan sebagai kitab yang diberkahi. Kilahuma fi suratil An'am. Wa hadza dzikrun mubarakun.
Wa hadza zikrun mubarak. Zikr adalah nama lain daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an namanya kitab. Zalikal kitab. Namanya zikr. Wa anzalna ilaika dzikra. Namanya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Juga namanya Al-Furqan. Nah, itu nama-nama daripada Al-Qur'an. Wa hadza dzikrun mubarakun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Di suratil Anbiya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Di surat As-Sad. Jadi Allah mensifatkan Quran ini adalah kitab yang diberkahi. Artinya bukan mendapat orang mau mencari berkah dari Al-Quran, tetapi Al-Quran itu diberkahi. Kalau kemudian kita bersama dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kita juga akan mendapatkan berkahnya. Allah juga mensifatkan Mekah itu adalah negeri yang diberkahi, ya. Di surat Ali Imran apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Mekah. Jadi Bakkah ada artinya nama lain daripada Mekah. Jadi negeri yang diberkahi, artinya kalau kita pergi ke Mekah mengerjakan kebaikan, kita juga akan mendapatkan berkahnya. Seperti Nabi mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min salatin min mi'ati salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini adalah lebih baik daripada salat, ya. Afdal min alfi salatin fi ma siwa. Lebih baik daripada 1000 salat daripada salat di masjid yang lain. Salat di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi. Di sana solat sunnah, di tempat lain juga solat sunnah. Solat sunnahnya di sana sekali, tetapi keutamaannya sama dengan 1000 solat di tempat lain. Illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Perbandingan antara solat di Masjid Nabi dengan Masjidil Haram sama dengan 1:100. Berarti kalau sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 dibandingkan sholat di tempat lain. Itu kalau berbuat baik. Kalau berbuat buruk juga berlipat-lipat ganda juga dah dosanya. Berkah. Nah. Ada dalam surah Maryam juga apa? Pernyataan Nabi Isa alaihissalam. Apa? Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Diberkahi karena apa? Karena baik hubungannya dengan Allah. Wa awsani bis salati waz zakah.
berbakti kepada orang tuanya, wa barram biwalidati. Jadi untuk dapat berkah apa? Harus taat kepada Allah. Taat kepada Allah, mengerjakan ibadah salat, mengeluarkan zakat, berbakti kepada kedua orang tua, wa barran biwalidati, itu akan bisa mendapatkan berkah. Kita sering meminta berkah. Nah, mintanya berkah kepada siapa? Kepada Allah. Di dalam sholat, ya, setelah ruku, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya, wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Berkah, kita minta berkah. Seperti juga kita selalu berdoa, mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan keberkahan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Diberi berkah kepada Nabi seperti diberi berkah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana tandanya kalau Nabi Ibrahim diberi berkah? Di sana di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Berkahi negeri Palestina, diberkahi. Berkahnya apa? Nah, disitulah banyak lahir nabi. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Intinya bahwa berkah itu adalah banyak menambah kebaikan. Kita sering berdoa, Allahumma rzuqna barakatan fil umri. Ya Allah, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku keberkahan di dalam hidup. Artinya hidup berberkah, kita bisa menilai. Kalau di dalam kehidupan kita ini sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kebaikan, maka bukti kalau hidup kita ini diberkahi. Boleh saja minta, tapi belum tentu diberi. Bagaimana tahunya kalau kita sudah diberi? Nah, kita sibuk dengan yang baik. Kalau kemudian ada yang bangun nanti kalau sudah pagi baru bangun, ya, larut malam nggak tidur karena sibuk dengan HP-nya. Lihat sana, lihat sini, dengar sana, dengar sini. Akhirnya bangunnya pagi. Belum lagi sikapnya kepada orang lain, tidak berbakti kepada kedua orang tua, buruk hubungannya dengan orang lain. Itu bukti kalau hidupnya tidak berberkah. Kalau tidak berberkah, kenapa tidak diberkah ya? Kan dilihat saja. Contohnya tadi Nabi Isa alaihissalam kan mengatakan apa? Wa barram biwalidati. Wa barram biwalidati.
Bukti kalau dia diberkahi apa? Dia wa ja'alani mubarakan. Di antaranya wa barram biwalidati. Bakti kepada ibunya. Karena orang tuanya cuma satu. Ibunya. Pernah kita sampaikan hadis apa? Hadis orang yang bangkrut, ya. Atadaruna mal muflis? Nabi bertanya kepada sahabatnya, adakah kalian tahu apa itu muflis? Apa artinya muflis? Bangkrut. Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang sudah tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya modal, wala mata, tidak punya barang yang bisa diperjualbelikan. Tapi Nabi ini sahabat memahami bahwa bangkrut itu dari sisi materi. Nabi ingin menjelaskan yang lebih luas, dan itulah sifatnya atau bentuk kebangkrutan yang sesungguhnya. Al-muflisu min ummati. Nah, umatku yang bangkrut. Man ya'ti yaumal qiyamah. Nanti datang pada hari kiamat. Bisolatin dengan pahala solatnya, wasiyamin dengan pahala puasanya, wa zakatin dengan pahala zakat, wa ya'ti, dan dia nanti akan datang pada hari kiamat, wa qad syatama haza. Nah, ketika di dunia dia pernah mencela-cela orang ini, wa qadzafa hadza, menuduh orang lain berbuat keji, wa akala mala hadza, mengambil harta benda orang lain, wa safaka hadza, dan ada yang menumpahkan darahnya orang lain, wa daraba hadza, yang ini pernah dia pukul, ya. Nanti di akhirat tidak ada dirham, ya, tidak ada uang, tidak ada harta. Apa yang dilakukan? Orang nanti akan diselesaikan urusannya dengan orang lain. Maka orang yang pernah menyakiti, pernah memukul, pernah mencaci maki orang lain, nanti kebaikannya akan dibagi-bagi. Dibagi-bagi nih, antri orang tuh. Pernah orang yang pernah disakitin, diomongin, ya, digosip, digibah, ya. Ini antri, satu persatu diberikan, nah, kebaikannya diberikan, pahala solatnya dibagi-bagi. Habis pahala solatnya dibagi-bagi lagi pahala puasanya. Habis pahala puasanya dibagi lagi pahala zakatnya. Wa idza funiyat hasanatuhu, kalau kebaikannya, kebaikannya sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diberikan. Apa yang dilakukan? Masih ada yang antri. Maka yang antri ini kesalahannya, dosanya dilimpahkan kepadanya. Turihat alaihi summa turiha finnari. Dilimpahkan kepadanya, lalu kemudian dia dilemparkan di dalam neraka. Enggak ada kebaikannya untuk bisa membuatnya dia masuk dalam surga. Maka seorang ulama mengatakan, man qama bil laili, barang siapa salat malam, wa shama bin nahari, puasa di siang hari, walam yahfaz lisanahu, tetapi dia tidak mampu untuk menjaga lidahnya, aflasa yaumal qiyamah, dia nanti akan bangkrut pada hari kiamat, ya.
Itulah makna tidak berberkah ilmu, berberkah apa? Berberkah hidupnya. Kebaikannya habis. Dosanya malah menumpuk. Nah, itu. Padahal berkah itu artinya apa? Bertambahnya kebaikannya. Sibuk dengan yang lain, sibuk dengan dosa. Maka seharusnya kita di sini sibuk dengan apa? Kebaikan. Kebaikan ada di hadapan kita. Yaitu apa? Mengaji. Itu tadi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. 2 kali dalam surah Al-An'am. Wa hadza zikrun. Nah, zikrun ini Quran juga. Karena Quran itu adalah zikir. Wa afdhalu zikri ba'dal Qur'ani la ilaha illallah. Berarti Al-Quran itu adalah lebih utama daripada kalimat thayyibah, berada di utuhan atas. Afdhalu dzikri ilallahi qiraatul Quran. Zikir yang paling utama di sisi Allah adalah membaca Al-Quran. Maka supaya hidup kita ini diberkahi, sibuk dengan Al-Quran. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran. Wa zikri, sibuk dengan berzikir kepadaku. A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilina, saya akan memberikan kepadanya lebih baik dari apa yang dimohonkan oleh orang lain. Sibuk dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu penuh juga dengan doa. Intinya kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Ada buku Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak membaca, dibaca, berusaha untuk memahami maksudnya, diamalkan, itu baru berberkah hidupnya. Kalau sibuk dengan orang lain, ya, bukan berberkah namanya. Nanti orang di akhirat, sekalipun orang yang paling dekat, itu nanti akan jauh. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang akan jauh dari saudaranya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, masing-masing sibuk dengan dirinya, nafsi nafsi. Sedemikian beratnya keadaan pada hari kiamat, sampai orang memikirkan dirinya sendiri, nggak sempat memikirkan orang lain. Loh, kok di dunia sibuk dengan diri sendiri, bagaimana bisa mendapatkan berkah? Jadi yang paling utama adalah sibuk dengan Al-Quran, bukan HP. Ya, HP. Orang kalau menghadapi sakaratil maut, apakah dibantu dengan HP-nya? Orang kalau sudah dikuburkan, sebelum orang yang menguburkan meninggalkan tempat itu, Nabi mengatakan, doakanlah saudaramu yang dibawa. Ya, fa innahu yus'al, fa innahul ana yus'al, sekarang dia sedang ditanya. Ketika ditanya dia bawa HP,
dibantu oleh HP-nya. Orang sibuk nih, sibuk ke HP sampai tengah malam dengan HP. Orang sudah sholat malam nggak bangun. Ada yang sholat, ada yang sudah mau sholat subuh belum bangun, masih berada di atas tempat tidur. Bukti kalau hidupnya tidak berberkah. Kita hidup ini hanya sekali, ya. Rabbana amattana snataini fa ahyaitana snataini fa'tarafna bi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Jadi orang nanti menyesal. Nanti ketika dihidupkan, kita hidup di dunia, nanti kelak akan dihidupkan nanti di akhirat. Wa ahyaitana snataini, mengaku berdosa ketika di dunia berdosa, sekarang sudah di akhirat menyesal, ingin kembali ke dunia. Fahal ila khurujin min sabil, apakah ada jalan untuk kembali ke dunia? Gak ada, dunia sudah hancur, sudah kiamat, kok mau kembali lagi ke dunia? Jangankan itu, orang nanti ketika dalam keadaan sekarat menghadapi kematian, sekaratnya masih minta apa? Minta ditangguhkan. Ya kalau bisa jangan sekarang lah matinya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau tangguhkan sesaat saja. Wa as-saddaq, lalu aku bisa bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Menyesal selama ini tidak menjadi orang yang baik. Orang kiri kanan memberitahunya ini yang baik, tidak didengarkan. Ketika akan menghadapi kematian baru menyesal. Tidak berberkah hidupnya. Maka keberkahan itu adalah sesuatu yang menjadi harapan. Kita ingin hidup penuh dengan berkah, umurnya berberkah, berarti selama hidup orang senang kepadanya karena dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Hartanya berberkah. Bagaimana hartanya berberkah? Kalau kemudian hartanya ini juga dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Di dalam doanya setelah sholat, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, keselamatan di dalam agama, beragama, wa afiatan fil jasad, sehat, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu, wa barakatan fil rizki, rezeki yang berberkah. Kalau kemudian Allah memberikan kepadanya rezeki, tetapi rezekinya itu, hartanya itu dibelanjakan untuk hal-hal yang membuat Allah tidak senang, murka, maka hidupnya tidak berberkah, rezekinya tidak berberkah. Bersedekah tidak, ya. Tapi kalau membeli sesuatu, ya HP lah, berapapun harganya dia beli, rezekinya tidak berberkah. Ya, itu tadi, kalau hidupnya tidak berberkah tadi itu, hidupnya berberkah, ibadahnya sedikit, zikirnya sedikit, jauh dari hidayah, ya.
Orang kalau bertambah ilmunya, seharusnya amalnya juga bertambah. Iya. Iya. Bertambah, kalau ini baik pasti dia lakukan. Dia tahu kalau itu baik, tetapi jauh dari kebaikan. Nabi mengatakan manizzada ilman, barang siapa ilmunya bertambah, walam yazdad hudan, tetapi tidak bertambah petunjuk kepadanya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kelas 1 mungkin masih dasar ilmunya. Kelas 2 bertambah sedikit. Kelas 3, kelas semakin bertambah ilmunya. Semakin paham Quran, semakin paham hadis, dihafalkan Quran, dihafalkan hadis. Tamat, tentu lebih baik daripada yang baru belajar. Sudah tamat, bahkan sudah mengajar, ya. Malas menggaji, malas membaca Al-Quran, malas sholat malam nggak pernah kelihatan, yang kelihatan hanya kelas 1, 2, 3. Izdada ilmuhu walakin lam yazdad mada hidayat, petunjuk tidak bertambah. Lam yazdad minallahi illa bu'da, itu bukti kalau dia itu adalah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah kelihatan sholat berjamaah, nggak pernah kelihatan membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, padahal dia sudah dahulu menghafal Quran, padahal dia paham, mungkin juga sudah sarjana, ya. Ketika di perguruan tinggi ilmunya semakin banyak, tetapi pengamalannya tidak nampak, ya. Itu bukti kalau dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah. Tidak berberkah hidupnya kalau orang seperti ini. Mari kita memohon keberkahan dari Allah dengan apa? Nah, itu sibuk dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran ini dikatakan kitab yang diberkati? Membacanya saja dapat pahala yang banyak. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, maka baginya kebaikan. Satu huruf itu wal hasanatu bi asyri amsalihha, digandakan menjadi 10. Membaca ayat, satu ayat, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai akhir. Dari Bismillah sampai waladdallin, berapa huruf tuh? Gak pernah hitung. Coba, itu kalau dikalikan 10, berapa pahalanya? Menghafal Al-Quran, menghafalkan satu ayat harus dibaca berulang-ulang, berapa pahalanya? Setelah dihafal, diulang-ulangi supaya tidak lupa. Mengulanginya, ya, tamat. Ada yang tamat sekali dalam 3 hari, ada yang tamat sekali dalam 1 pekan, ada yang tamat dalam 2 pekan, ada yang tamat dalam 1 bulan. Bagaimanapun, pasti semakin sering membaca Al-Quran berarti semakin banyak kebaikan yang dia dapat. Itu buktinya kalau dia adalah orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kemudian jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, malas beribadah, itu juga selain memang dijauhkan dari keberkatan,
tidak diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga tanda-tandanya orang munafik. Ya. Orang munafik kalau sholat apa? Malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau mengerjakan sholat dikerjakan dengan bermalas-malas. Nanti bangun kalau sudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru bangun. Nanti setelah itu baru berwudu. Datang ke masjid, imamnya sudah mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi. Cuma dapat Assalamualaikum. Kalau sholat sendiri, lari kencang dia, kecepatan 120 km per jam. Yura'unan nas. Kalau dia berbuat baik hanya ingin apa? Penampilan saja. Wala yazkurunallaha illa qalila. Salatnya, zikirnya pendek. Ngajinya nggak pernah ya. Kalau ngaji cuma sebentar ya, sekedar ngaji saja. Kalau kemudian kita merasa ketika mengerjakan ibadah, ketika membaca Al-Quran rasanya berat, sementara kalau melakukan maksiat rasanya ringan, itu berarti hidupnya tidak berberkah. Baca Al-Quran baru 1 halaman rasanya berat sekali, apalagi mau menghafalkan. Tapi kalau berada di depan televisi, berada bersama dengan HP-nya sampai berjam-jam, ya, membaca 1 halaman berat, tapi membaca SMS dan sejenisnya kira-kira sampai berjam-jam nggak bosan-bosannya dia. Ini sadari kalau itu membuktikan bahwa hidupmu tidak berberkah. Ini harus disadari kalau orang yang seperti tadi itu adalah orang yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan hidup ini hidup yang berberkah. Apa? Hidup berberkah, taat kepada Allah, mencintai Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya, berbakti kepada orang tua, hormat kepada gurunya, ya. Bagaimana ilmunya bisa berberkah kalau kemudian tidak menghormati gurunya, ya. Siapa yang mengajarkan ilmu? Di antaranya adalah gurunya. Kalau gurunya tidak dihormati, tidak dihargai, bagaimana bisa berberkah ilmunya? Itulah makna yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abd. Barang siapa yang mengajariku 1 huruf, 1 kalimat, bahwa itu adalah ilmu, maka aku bersedia untuk menjadi hamba sahayanya. Sedemikian berharganya namanya guru. Itulah tanda-tanda murid yang
ilmunya berberkah. Kalau muridnya seperti begini, pasti ilmunya diamalkan. Kalau seorang murid tidak menghargai gurunya, ilmunya tidak berberkah, pantas ilmunya tidak bisa diamalkan. Maka keberkahan adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya, sangat berharga. Kita berupaya untuk mendapatkan keberkahan dalam banyak hal, terutama di dalam mendapatkan keberkahan dari Allah dengan banyak bersama dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan kita selama 24 jam ya, di pondok dan kita sendiri di sini ya, yang insya Allah amal yang kita lakukan adalah jalan-jalan untuk mendapatkan keberkahan. Baca Al-Quran untuk mendapatkan keberkahan, melakukan berbagai kegiatan ibadah adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.